لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW untuk tahun 2020. Dan tidak lupa kita menyampaikan salam kepada junjungan alam kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dengan tidak lupa kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami, kepala sekolah beserta seluruh majelis guru beserta staf SDN 35 Pekanbaru, hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW untuk tahun 2020. Semoga dengan adanya kegiatan memperingati Maulid Nabi ini, kita berharap kita dapat meneladani, mencontoh tauladan dari kepribadian Nabi yang kita sayangi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita semua, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, dapat mencontoh suri tauladan Nabi yang kita sayangi. Dan harapan kita juga pada pagi hari ini untuk yang hadir khususnya dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir berbahagia dan sehat serta panjang umur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 35 Pekanbaru, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SD Negeri 35 Pekanbaru, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap istiqomah menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin majelis guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
perjumpaan kita pada pagi Jumat yang barokah ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah 2020 Masehi. Semoga kelak acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kelak kita istiqomah sampai di akhir hayat kita tetap menjadi umat Nabi akhir zaman yang senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu alazim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama karena kita merasa kita adalah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak bersilaturahmi, memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nuansa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita tetap wabil khusus Majelis Guru SD Negeri 35 Pekanbaru menjalin silaturahim. Dan dengan demikian, acara Maulid Nabi ini senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada contoh, sudah ada suri tauladan yang baik bagimu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wal hadirat, ketika kita pengen selamat hidup kita, ketika kita pengen sukses karir kita, baik di dunia sampai di akhirat kelak, maka marilah kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tauladan di dalam hidup dan kehidupan kita. Apatah lagi Bapak Ibu majelis guru, kita sebagai majelis guru, ketika kita mendapatkan karir sebagai majelis guru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi figur utama seorang guru. Beliau sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi seorang guru, menjadi pendidik yang baik, pendidik yang berkah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selaku umat Rasulullah, maka marilah kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai contoh suri tauladan di dalam hidup dan kehidupan kita. Baik, kalau dengan demikian, apanya Rasulullah yang pantas kita jadikan suri tauladan? Satu, jadi kepribadian Rasulullah yang bisa kita tauladani di dalam hidup dan kehidupan kita ini, yang pertama dari segi salimul akidah. Apa itu salimul akidah? Akidah yang bersih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara akidah kita yang bersih, akidah yang lurus
dalam rangka mentauhidkan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita ini, dalam menjalani kehidupan kita, mesti kita menjadikan salimul akidah kita lurus, bersih, betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sudah bersih akidahnya, maka dia akan selalu menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Kita selalu berdoa ketika melaksanakan sholat. Ketika sholat kita doa iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah, sampailah di akhirnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah berikrar kepada Allah, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki dan ibadahku ya Allah, wa mahyaya dan hidupku ya Allah, wa mamati bahkan sampai matiku lillahi rabbil alamin. Kita sudah berserah diri kepada Allah. Jadi ketika kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentauladani salimul akidah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita berikrar kepada Allah, kita berjanji kepada Allah, maka insya Allah sesuai dengan janji dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua, apanya kepribadian Rasulullah yang bisa kita tauladani? Yang kedua adalah sahihul ibadah. Apa itu sahihul ibadah? Ibadah yang benar. Dalam arti kata, ketika kita sebagai umat Rasulullah dalam hal untuk beribadah kepada Allah, maka jadikanlah ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Muncul sebuah pertanyaan, Ustaz, bagaimana kita bisa salat sementara kita tidak hidup di zaman Rasulullah? Nah, hadirin kaum muslimin, memang kita tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Memang kita tidak sempat menyaksikan bagaimana ketampanan wajah Rasulullah. Memang kita tidak sempat berjabat tangan langsung dengan Rasulullah. Namun dengan keimanan yang kita miliki, insya Allah sampai hari ini, sampai di akhir hayat, kita tetap istiqomah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari konsep beribadah, mari kita contoh mentauladani bagaimana ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kepribadian Rasulullah yang bisa kita tauladani, matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Jadi ternyata kepribadian Rasulullah dalam untuk mengembangkan ajaran Islam itu ternyata dengan memperbaiki akhlak manusia dengan menampilkan akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan dakwahnya tidak memakai kekuatan, tidak memakai dengan keberingasan, akan tetapi tetap mengajarkan bagaimana cara berakhlakul karimah, akhlak yang mulia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah, pernah suatu ketika di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi melaksanakan sholat ke masjid. Namun ketika beliau melewati sebuah rumah, setiap lewat tetap beliau mendapatkan jatah. Apa jatah? Ternyata ada seorang Yahudi yang meludahi Rasulullah satu kali. Lalu keesokan harinya Rasulullah pergi sholat juga melewati tempat yang sama. Di setiap Rasulullah lewat di bawah rumah tersebut, beliau mendapatkan jatah. Apa itu jatah? Diludahi oleh seseorang. Sekali, dua kali, tiga kali. Maka untuk keempat kalinya Rasulullah pergi sholat, dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu muncul Rasulullah heran, kenapa hari ini saya tidak mendapatkan jatah seperti biasa? Dicari informasi oleh Rasulullah, ternyata orang yang meludahi beliau seperti biasa sekarang dalam keadaan sakit. Apa manfaatnya?
ternyata akhlakul karimah Rasulullah, beliaulah orang yang pertama menengok orang yang meludahi tersebut. Ternyata seorang Yahudi tersebut ketika dia mendapatkan kunjungan dari Rasulullah, "Ya Rasulullah, selama ini saya yang meludahi engkau ya Rasulullah, dan bahkan engkau pula orang pertama kali menengok dalam keadaan saya sakit." Di saat itu sang Yahudi melafazkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sebagai tenaga pendidik, maka bagaimanapun kita tetap mampu untuk menampilkan akhlak-akhlak yang baik kepada anak didik kita. Yang keempat, apa kepribadian Rasulullah yang bisa kita contoh? Yang keempat adalah qawiyul jismi. Apa itu qawiyul jismi? Kekuatan jasmani. Kalau kita sebagai umat Rasulullah mestinya menjadi umat yang kuat. Tak boleh menjadi umat yang lemah, yang loyo. Umat Rasulullah itu adalah umat yang kuat fisiknya. Apa maksudnya? Hari ini hadirin kaum muslimin, ada seorang anak muda yang mampu untuk mendaki gunung berkilo-kilo dalam perjalanan yang begitu tinggi ratusan meter. Tetapi ternyata ketika ada seruan azan, panggilan azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata orang yang kuat menjalani berkilo-kilo mendaki gunung begitu tinggi, mereka ketika ada panggilan sholat tak sanggup menunaikan sholat. Ini bukan termasuk umat Rasulullah. Jadi umat Rasulullah yang kuat fisiknya, yang kuat jasmaninya adalah umat Rasulullah yang kuat, rajin untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kepribadian Rasulullah yang bisa kita tauladani adalah musaqqaful fikri, cerdas dalam berpikir. Rasulullah adalah figur seorang yang cerdas, fatonah. Sifat Rasulullah adalah orang yang hebat, orang yang cerdas. Maka ketika kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kita menjadi umat yang cerdas. Mesti kita menjadi umat yang hebat, umat yang pintar, umat yang rajin belajar, menuntut ilmu. Agar apa? Dengan ilmu yang kita pelajari, kita akan tetap senantiasa mengikuti jejak ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, sebagai umat Rasulullah, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lamban, dalam arti kata kita tidak giat untuk belajar menuntut ilmu. Kalaulah umat Rasulullah itu tidak mau belajar menuntut ilmu, maka di akhir zaman nanti umat Rasulullah itu akan mudah diobok-obok oleh musuh-musuh Islam kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hikmah yang bisa kita petik dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tetap menjadi figur seorang guru yang mentauladani figur keguruan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga barokah dan bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.